Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam program Belajar Bareng Yuk di podcast kesayangan kita 645. Oh yes. Telah hadir bersama Bu Nini di sini, satu guru yang cantik, muda, tapi pengalamannya luar biasa. Ibu Sariyanti Naili. Assalamualaikum Sari. Waalaikumsalam Bu Nini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tiap pagi memang merepotkan ya. Loh, ada hajat apa ini Bu? Ibu ada hajat apa? Ayo sudah belanja apa belum? Bagaimana keadaan pasarnya tadi? Ketemu siapa saja di sana? Ayo. Stop. Pertanyaan kok bertubi-tubi. Yang mana dulu ini yang harus saya jawab? Ya, maaf, saya soalnya tuh pengen tahu, cepet-cepet pengen mendapatkan jawaban dari Bu Sari gitu loh Bu. Nah kebetulan Bu, hari ini kita akan menyampaikan ke anak-anak tentang kata tanya. Oh, kata tanya. Ini kebetulan ini anak kelas 5 menyimak semua ini Bu. Oh, ini materi yang sangat menarik sekali ini Bu. Ini menarik sekali Bu Nini karena di tema 2 kelas 5 ini anak-anak belajar tentang kata tanya. Makanya hari ini kita akan membahas tentang kata tanya. Gitu ya Bu ya. Ini kenapa Bu kok kata tanya kita unggah menjadi topik pembicaraan? Karena apa ya Bu ya? Karena kan anak-anak sudah tidak belajar lama ya. Pandemi gitu kemarin ya, itu. Ya. Lah, penggunaan bahasa dalam bahasa Indonesia itu anak-anak sering semerawut campur baur. Ada yang pakai bahasa Jawa campur bahasa Indonesia, ada yang Madura campur bahasa Indonesia, seperti itu Bu. Ya, karena mereka kan di rumah bersama ibunya, bukan bersama gurunya. Lah, berarti ini materi ini bisa untuk belajar anak di rumah dong Bu? Bisa dong. Kenapa? Karena nanti di akhir acara ini akan ada penugasan untuk anak-anak kelas 5 dari kelas A sampai kelas F. Berarti anak-anak ini harus memperhatikan dari awal hingga akhir nanti. Oke. Slide. Oke. Ini nanti anak-anak belajar apa saja ya ini ya Bu Sari ya? Tentang kata tanya. Materi kelas 5 tema 2 tentang kata tanya. Nah, ini. Apa itu kata tanya, Bu Sari? Kata tanya adalah kata yang bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan akan suatu hal. Berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk mendapatkan suatu jawaban. Kata tanya yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Oh, ya. Berarti sebenarnya kalau saya tadi bertanya kepada Bu Sari, sebaiknya bagaimana Bu? Apakah tadi itu kata-kata tanya saya, kalimat tanya saya itu sudah benar Bu? Benar. Nah, tapi ternyata ada ciri-cirinya ya Bu. Iya. Okay. Ciri-cirinya dari kata tanya itu apa saja? Mari kita pelajari bersama. Nah, ini semakin asik ini ya. Anak-anak harus perhatikan ini. Nah, Yang pertama ciri-ciri dari kata tanya itu diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Oh, gitu ya Bu. Maksudnya itu ya untuk membedakan dengan kalimat lain harus ada tanda tanya di belakang. Tanda tanya. Masih ingat dengan tanda tanya? Oh, yang begini? Iya. Yang kedua memiliki intonasi tinggi dan rendah. Wah, ini harus dicontohkan ini Bu. Apa perbedaannya Bu untuk yang tinggi dan rendah ini Bu? Kalau intonasi tinggi itu biasanya tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Oh, saya boleh memberi contoh Bu? Boleh, monggo. Apakah Bu Sari sudah makan? Betul. Itu dengan intonasi tinggi. Jawabannya? Sudah. Oh ya, pendek-pendek berarti ya. Iya. Kalau yang rendah itu membutuhkan jawaban yang lebih panjang. Pak Bu Nini bisa membuat contoh? Apa ya? Bagaimana cara membuat tempe? Itu membutuhkan jawaban yang panjang karena harus menjelaskan sebuah proses seperti itu. Jadi kalau intonasi tinggi
itu jawabannya soalnya ditutup pendek, singkat. Oh ya, paham Bu. Berikutnya. Yang ketiga memakai partikel kah. Contohnya apakah, bagaimanakah, siapakah. Tapi tidak wajib juga. Kahnya itu bisa langsung siapa yang membaca di depan kelas, boleh. Siapakah yang membaca di depan kelas? Boleh. Jadi tidak ada bedanya ya memakai maupun, tapi biasanya memakai partikel kah. Ya, semakin paham ini Bu saya Bu. Yang keempat mengandung adiksi mbak. Oh ini singa ya Bu ya? Kok adik Simba? Ya bukan lah, kita membahas kata tanya. Iya. Saya tanya, mungkin ada singa yang bisa punya adik begitu ya? Bukan. Gimana? Adik Simba itu singkatan dari kata tanya itu tadi. Apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oh, yang terakhir lupa, berapa. Iya. Coba kita lihat di tayangan ini ada ya Bu ya? Iya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Itu singkatan dari adik Simba. Oh. Bukan singa Bu Nini. Tapi juga bukan Simba loh ya. Oke, ini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ini anak-anak sudah tahu apa belum ya Bu ya penggunaannya ini? Diingatkan kembali Bu Sari. Kalau apa itu berarti Menanyakan sesuatu. Di mana? Di mana itu menanyakan tempat. Kalau kapan biasanya menanyakan waktu. Siapa menanyakan seseorang. Kalau mengapa itu menanyakan sebab akibat. Itu mengapa. Alasan, Iya, bisa alasan ya, Bu ya. bisa. Kalau bagaimana itu menanyakan proses, seperti tadi Bu Nini memberikan contoh bagaimana cara membuat tempe itu bagaimana. Bisa keadaan juga mungkin ya Bu Sari. Bisa. Kalau berapa itu menanyakan jumlah. Luar biasa ini. Dari sini itu nanti lah ini letaknya di mana Bu kata tanya itu? Boleh di tengah-tengah apa di belakang Bu? Kata tanya biasanya ada di depan. Oh iya. Tidak di belakang atau di tengah. Oh. Kata tanya selalu ada di depan. Oke. Untuk tugasnya anak-anak buatlah masing-masing 2 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya berikut ini. Harus dijelaskan ini Bu biar tidak salah persepsi ini nanti ya. Iya. Buatlah masing-masing 2 pertanyaan yang menggunakan kata kata tanya tanya berikut ini. Coba dilihat kata tanya apa saja itu. Oh, ini Saya bagi kelas ini untuk tugasnya. Nggih. Nggih. Supaya anak-anak tidak terlalu banyak. Iya. Nggih. Untuk yang kelas A membuat kata tanya apa dan di mana. Oh, berarti gini. Yang menggunakan kata tanya apa dan di mana. Oh, 2 gitu. pertanyaan saja. 2 pertanyaan Dengan untuk apa? Kata tanya apa dan di mana. 2 pertanyaan untuk kata tanya di Apa mana. dan di mana. Nggih. Iya. Berarti yang pakai apa? 2. Yang pakai di mana? 2. Oke, kelas B. Yang B di mana dan kapan. Yang C kapan dan siapa. Yang D siapa dan mengapa. Yang E mengapa dan bagaimana. Yang terakhir F bagaimana dan berapa. Wah, ini berarti setiap kelas tidak sama ini Bu. Tidak sama. Tidak bisa nyontek Bu. Supaya tidak saling menyontek anak-anak. Ya, luar biasa sekali ini ya. Berarti anak-anak sudah jelas ya. Oh, jangan lupa juga kalimat tanyanya harus berdasarkan SPOK. Apa itu SPOK? SPOK itu pola kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan itu bisa waktu, bisa tempat. Banyak keterangan itu Bu. Waktu, tempat, suasana. Horor apa enggak? Ini harus ya Bu ya. Ini ya Iya. enggak boleh ditawar ini. Tidak boleh lah. Berarti ini kalimat tanyaan enggak boleh pendek-pendek. Harus mengandung SPOK itu tadi. Oh, berarti kalau ngomongnya begini Bu, kalimat tanya begini. Di mana ayah? Enggak boleh Bu. Tidak boleh. Itu berarti hanya subjek. Oh, di mana ayah makan? Itu baru subjek dan
predikat. Oh, harus lengkap ya Bu ya. Oke, Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu yang harus dibuat oleh anak-anak kata tanyanya. Nah, ini dikumpulkan kapan ini Bu? Paling lambat hari Senin di wali kelas masing-masing. Siap. Jadi anak-anak di rumah ya sudah menyimak apa yang ditugaskan oleh Bu Sari, ditulis di buku tulis dengan tulisannya yang bagus, dan jangan lupa dikumpulkan hari Senin yang akan Senin datang di wali kelas di wali masing-masing. kelas masing-masing. Bu Sari, terima kasih waktunya, kesempatannya luar biasa. Ini nanti yang ke depan ini bisa bahasa Jawa mungkin ya Bu Sari ya. Aduh, mengandalkan cipta ini ya. Maaf kalau bahasa Jawa Bu Nini, karena saya bukan pakarnya. jadi Oh iya. Kalau gitu matematika. Nah, anak-anak jangan khawatir, kita nanti akan bertemu lagi dengan Pak Guru dan Bu Guru yang lain masih di kelas 5 dengan materi yang lebih menarik lagi ya. Tentunya materi-materi yang ada di kelas 5. Iya, dan itu semua bisa membantu kalian untuk belajar mendapatkan prestasi. Itu saja Bu Sari, terima kasih. Anak-anak di rumah, Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.